Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Siap untuk belajar matematika lagi kan? Nah, kemarin kita sudah belajar bab 1. Sekarang bab 1 sudah selesai, lanjut ke bab 2. Nah, bab 2 ini kita akan membahas tentang himpunan. Ketika kalian masih SD, kalian sudah belajar tentang himpunan kan? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi tentang materi himpunan itu. Masih ingat nggak apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek-objek yang telah didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Contohnya seperti apa? Nah, misal A itu adalah himpunan 5 bilangan asli yang pertama. Nah, kan sudah jelas kan, dia kan mempunyai batas. Lah, batasnya berapa? Lah, 5 bilangan asli yang pertama itu berapa? Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Kan ada batasnya, terakhir yang 4 kan harus 5 bilangan asli. Nah, itu kan mempunyai batas. Lalu, M adalah himpunan huruf vokal. Huruf vokal itu apa aja sih? A, I, U, E, O. Mempunyai batas kan? Seperti itu berarti himpunan. Lanjut ya. Nah, lambang himpunan. Lambang himpunan itu berupa huruf kapital. Kalian boleh menggunakan A sampai Z, tapi harus hurufnya kapital. A-nya A besar, B-nya B besar, C-nya C besar, dan seterusnya. Nah, sedangkan anggotanya itu dinyatakan dengan huruf kecil. Nah, selain itu juga huruf kecilnya itu harus apa? Yang diletakkan di dalam kurung kurawal. Contohnya seperti ini. Nah, awalnya kan itu himpunan A, itu bacanya himpunan A. Himpunan A huruf kapital besar kan? Terus 3, 5, 7 lah. Dia harus diapit kurung kurawal. Sekarang contohnya lagi seperti itu. Nah, ini kira-kira betul atau salah nggak? Yang nomor yang C ini? Salah kan? Karena tadi apa? Anggotanya dinyatakan dengan huruf kecil. Jadi itu harusnya A, I, U, E, O-nya dalam bentuk huruf kecil, bukan huruf kapital. Paham semuanya? Oke, lanjut ya. Anggota himpunan. Anggota himpunan itu dilambangkan dengan seperti itu cara nulisnya. Kita membacanya apa? Menjadi bacanya elemen. Nah, simbol seperti huruf E ini kita membaca elemen atau anggota dari. Sedangkan lambang bukan himpunan ditulis E tapi E-nya dicoret. Paham kan? Jadi kalau ada bentuk huruf E itu kita membacanya elemen. Kalau elemennya E-nya dicoret berarti bukan elemen atau bukan himpunan. Contoh, misal himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, satu anggota dari A, iya kan? Satu itu termasuk anggota dari apa bukan? Iya kan? Nah, berarti kita tulis 1 elemen A. Lalu 3 itu elemen dari A apa bukan? Iya, karena kan dia ada di situ di himpunan A itu ada angka 3 kan? Berarti 3 elemen A. Nah, sekarang kalau bukan anggota, min 2. Di himpunan A tadi ada nggak yang tulisannya min 2? Tidak ada kan? Berarti min 2 itu bukan anggota dari A. Kita nulisnya bagaimana? Min 2 bukan elemen A atau bukan himpunan A. Paham semuanya di sini? Lanjut ya. Ini catatan penting harus kalian perhatikan baik-baik loh ya. Bentuk kurung kurawalnya itu yang benar seperti itu. Nah, dilihat bentuknya.
Kalau nanti kalian menggunakan kurung kurawalnya tidak seperti itu, akan ibu salahkan loh ya. Nah, perhatikan loh ya, kalau bentuknya ini seperti ini, kurung siku salah. Kurung biasa ini salah, harus kurung kurawal seperti itu. Sedangkan anggota yang sama cukup ditulis 1 kali saja. Nah, menyatakan himpunan itu ada berapa? Ada beberapa macam. Yang pertama, kita menggunakan metode raster, yaitu dengan mendaftar anggotanya. Contohnya gimana? Himpunan M, kayak itu tadi, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita data satu-satu. Terus, yang kedua, dengan metode deskripsi dinyatakan dengan kata-kata. Seperti apa? Himpunan P dengan H adalah nama hari yang diawali dengan huruf S. Nah, lanjut. Notasi pembentuk himpunan metode bersyarat. Nah, itu bagaimana? X-nya itu kurang dari 5, di mana X adalah elemen A. Seperti itu. Nah, nanti untuk notasi yang pembentuk himpunan ini mungkin bisa kalian pelajari di pembelajaran selanjutnya aja dulu ya. Yang kita cari yang gampang-gampang aja dulu. Oke? Nah, ini simbol-simbol baku. Jadi kalian harus hafal. Jadi kalau simbolnya R besar itu dinamakan bilangan real. Bilangan real itu yang bagaimana? Dia boleh bilangan negatif, bulat, boleh bilangan bilangan bulat yang positif, bisa boleh dalam bentuk koma, boleh dalam bentuk apa lagi? Pecahan, akar. Jadi semuanya itu berarti masuk ke bilangan real. Boleh koma, boleh pecahan, boleh akar, boleh positif, boleh negatif. Nah, itu termasuk bilangan real. Nah, lanjut yang kedua. Kalau ada Q besar, itu kita namakan bilangan rasional. Nah, kalau bilangan rasional itu bagaimana? Hanya bilangan bulat positif dan negatif, lalu pecahan positif dan pecahan negatif. Ingat loh ya, hanya bilangan bulat positif dan negatif, lalu bilangan pecahan negatif dan pecahan positif. Kalau Z itu termasuk bilangan bulat. Kalau bilangan bulat itu yang bagaimana? Kemarin sudah dipelajari di bab 1 loh ya, harus hafal. Kalau sulit mengingat bilangan bulat, kalian ingat-ingat termometer, angka-angka yang ada di termometer. Lanjut, kalau huruf kapital N itu kita namakan bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan bulat yang dimulai dari 1. Harus hanya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Pecahan boleh? Enggak boleh. Akar boleh? Enggak boleh. Jadi hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Semuanya bilangan bulat yang positif ya. Nah, terus ini P himpunan bilangan bulat positif lah. Kalau P-nya ini itu harus dimulai dari 0. Kalau bilangan asli dimulainya dari 1. Terus ada lagi C himpunan bilangan caca. Kalau himpunan bilangan caca itu juga dimulai dari 0. Berarti himpunan bilangan bulat positif itu sama dengan bilangan caca, ya kan? Karena sama-sama dimulai dari 0 dan semuanya bentuknya bilangan bulat positif, ya kan? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Diingat-ingat loh ya ini, soalnya ini pasti keluar di setiap jenjang pendidikannya kalian. Jadi kelas 8 nanti muncul, kelas 9 muncul, nanti waktu kalian MA juga akan muncul. Nah, sekarang lanjut ke contoh soal. Tulislah anggota dari himpunan berikut. K adalah himpunan nama bulan dalam 1 tahun yang berumur 30 hari. Ayo, apa?
jawabnya kita tulis. Tadi gimana cara nulisnya? Harus yang pertama huruf kapital. Tadi apa? K adalah himpunan. Berarti kita tulis K-nya dalam bentuk huruf kapital. Nah, terus kurung kurawal. Kita buka bentuknya. Terus bagaimana yang berumur 30 hari itu apa aja? Februari, April, Juni, September, dan November. Jangan lupa tutup kurungnya ya. Terus lagi, L adalah himpunan 5 huruf terakhir dalam abjad. Berarti pertama L-nya harus huruf kapital. Apa aja? V, W, X, Y. Itu kira-kira harus besar atau kecil? Kecil loh ya. Ingat, lanjut. Tentukan banyaknya anggota dari setiap himpunan berikut. K itu berupa nama bulan dalam 1 tahun yang berumur 31 hari. Jawabnya berarti apa? Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober, Desember. Jika nanti kalian hanya menulisnya Januari, Maret, Mei, Juli, dan seterusnya sampai Desember, Ibu akan salahkan. Jadi kalian juga harus menulisnya dalam bentuk himpunan ya. Lanjut. Oh, ini tadi kita tentukan banyaknya lah. Dari ada Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober, Desember. Ada berapa itu? Ada tuh 7. Berarti banyak anggota dari himpunan K adalah tuh 7. Cara menulisnya bagaimana? N buka kurung huruf kapital K tutup kurung sama dengan yaitu tadi banyak anggotanya. Berarti N K sama dengan tuh 7. Sekarang L sama dengan 5 huruf pertama dalam abjad. Apa aja? A, B, C, D, E. Ada berapa anggota? Ada 5. Nah, seperti itu. Apa ada yang kalian tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kalian silahkan lanjut mengerjakan latihan pemahaman materi. Oh, tapi ini dikerjakannya besok kok. Tidak apa-apa. Tapi kalau hari ini kalian hanya mengumpulkan catatan ini aja ya. Kalau besok mengerjakan latihan pemahaman materinya. Bila masih ada yang bingung, silakan kalian tanya di grup. Bila tidak ada yang tanya